entah cake, entah kue. Saudara, itu campuran dari berapa macam bahan. Begitu sudah jadi sesuatu itu, maka tidak mungkin kita akan memisahkan lagi bahan-bahan itu untuk kita uraikan. Nah, menjadi satu tubuh suami istri itu. Jadi rohnya suami campur rohnya istri, roh istri campur roh suami, jiwa istri campur jiwa suami nyampur ke jiwa istri, tubuh suami jadi tubuh istri jadi tubuh suami. Nyampur sudah, nggak kelihatan lagi. Bukan dua pribadi tapi satu. Sudah blended betul-betul, menyatu. Nah, saudara bayangkan, kalau kita bisa menyatu seperti itu dengan Yesus Tuhan kita, manfaatnya hebat bukan? Saudara pernah baca enggak 1 Korintus pasal 7? Itu menarik sekali. Ya, bukan isinya yang saya ambil hari ini, tapi berapa kali Paulus, coba saudara lihat aja 1 Korintus 7, satu pasal itu ya, sepintas, karena saya nggak hafal ayat-ayatnya. Ada kalimat-kalimat yang membingungkan. Tiba-tiba waktu Paulus nulis, Tuhan yang mengatakan, terus dia dalam kurung, bukan Tuhan tapi aku. Ketemu nggak tadi ayat berapa itu? Dia nulis lagi, tiba-tiba Tuhan berkata, aku mengatakan ini kepadamu. Dia ralat, dalam kurung dia ketemu, bukan aku tapi Tuhan. Banyak bukan? Ketemu itu banyak sekali. Nah, saya pertama mempelajari itu sini bingung. Ini orang ngapain nulis seperti ini? Kan yang nggak ngerti jadi bingung dong membacanya. Lalu dia sini bingung, yang baca bagaimana ini? Saudara, Roh Kudus ngajar saya luar biasa. Gereja Korintus adalah gereja anak-anak. Maka itu masalahnya luar biasa, itu perpecahan dan macam-macam. Nah, ketika Paulus bicara pada anak-anak, dia lagi bingung. Bingungnya di mana? Ternyata antara dia dengan Yesus Tuhan itu sudah menyatu. Maka itu dia sendiri bingung. Ini aku atau dia atau aku saring? Ini bagaimana aku saring dengan dia? Nah, itu rahasia 1 Korintus 7, saudara. Karena dia sudah blended, sudah menyatu betul dengan Yesus Tuhannya. Sehingga nggak tahu yang mana Yesus, mana dia, sudah nggak tahu. Jadi jangan bingung kalau baca 1 Korintus 7. Berarti mana yang firman Tuhan, mana firman Paulus? Tidak ada lagi. Sudah menyatu. Maka itu kenapa dia juga di 1 Korintus 11 ayat 2 berkata, ayat 1, ikutilah aku seperti aku telah mengikuti Yesus. Apakah dia sombong berkata begitu? Tidak. Karena suami istri itu satu. Hebat sekali. Itu manfaatnya kalau kita bisa menyatu dengan dia. Mulut kita pun dalam berkata-kata sudah beda, sudah beda. Dalam berkeputusan untuk apa saja dalam hidup sudah beda. Itu manfaatnya luar biasa. Saudara, kami suami istri sebagai hamba-hamba Tuhan, salah satu yang paling kami kagum kepercayaan Tuhan kepada kami adalah Tuhan mempercayai kami untuk ngurus banyak pernikahan. Nah, itu pelayanan kami yang paling banyak itu pernikahan. Saudara, rata-rata 1 tahun paling sedikit saya tuh memberkati 30 pernikahan. Dan bukan cuma itu, orang-orang yang menikah ulang tahun pernikahan, yang 50 tahun pernikahan, itu kalau kami hitung sudah lebih dari sekian puluh kali kami hadir. 60 tahun pernikahan, mungkin hampir 10-an sudah kami hadir. Dan kami bersyukur diberi kepercayaan itu. Nah, yang mengagumkan itu tanggal 30 Oktober 2006, saudara, kami hadir di sebuah pesta ulang tahun yang ke-80. Saya sibuk, saya sempatkan datang, nggak bisa saya datang. Saya lebih baik batalkan plan yang lain. Ini langka, 80 tahun kawin, saudara. Kami datang, si opa-oma sudah duduk di kursi roda, tapi mereka masih jelas berpikir. Dan mereka bisa guyon duaan. Si opa umur 113, oma umur 97. Jadi oma menikah, kalau 80 umur 17 tahun. Anak menantu sudah mati semua. Jadi mereka tinggal cucu cicitnya saja. Karena 80 tahun kawin. Wah, itu luar biasa. Di situ saya cerita pada banyak orang, mustahil zaman sekarang ada tajam segitu lama, itu mustahil juga. Nah, apa yang saya pelajari waktu kami ada di situ? Yaitu satu saja. Ternyata berapa puluh tahun pun orang itu menikah, tetap harus terus sering belajar mengenal. Nggak pernah lulus. Nggak ada lulusnya orang menikah sering kenal, enggak. Hebat sekali.
Nah, seperti itu pun kita dengan Yesus Tuhan kita. Terus belajar mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia. Suami istri ada banyak masalah yang terjadi dalam pernikahan kita. Ya karena itu. Karena kita nggak mau saling kenal. Pernikahan kita akan awet kalau kita mau belajar saling kenal satu dengan yang lain. Dan itu terus terjadi, nggak pernah berhenti. Itu sebabnya saudara, yang Papa minta dalam hidup ini adalah mengenal Dia. Amin. Bukan yang lain. Kita buka Yeremia 9. Dia nggak minta yang lain. Nah, ini bicara soal hubungan. Aku cuma minta satu, kenali Dia. Terus sepanjang hidup kekristenan kita mengenali. Jangan puas dengan apa yang kita pernah capai dalam hidup. Amin. Seberapa belas tahun pun, berapa puluh tahun pun kita jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, tetap kita harus punya waktu untuk bisa mengenal Dia. Mengenal Dia. Terus begitu. Ayat yang ke-23. Judulnya menarik bukan? Mengenal Tuhan adalah apa? Kebahagiaan manusia. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Artinya jangan sombong dengan apa saja. Saya sering berkata kepada banyak orang, binatang itu jauh lebih sehat dari kita. Betul enggak? Makan apa saja enggak pernah direbus, enggak mencret. Kita ini direbus mencret juga. Betul enggak? Itu cara saya berpikir. Apa yang kita mau sombongkan dalam itu? Gampang kena sakit begini. Iya toh. Terus saya ngomong juga begini, kucing itu enggak mandi enggak pernah bau. Padahal berbulu. Kita ini enggak berbulu, mandi bau juga. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Sapi kita bunuh, daging kita makan, kulitnya jadi jaket, kita pakai jaket kulit sapi, masuk angin juga. Sapi nggak jaketnya nggak masuk angin. Nah itu logika anak-anak saudara. Enak saya kok mikir seperti itu. Oh banyak yang lain. Kita bisa melihat. Waktu saya masih kecil saudara, saya tuh pernah iri hati dengan burung. Kenapa? Waktu itu belajar. Tuhan Yesus banyak bicara soal itu. Ya, berapa kali Yesus ngomong soal belajar dari burung-burung. Lihat burung-burung. Kenapa? Ayo kita perhatikan. Nah, kepada anak-anak muda yang mau menikah, saya selalu pakai teori burung itu. Seringkali mereka berkata, aduh umur kami sebegini. Hei, Alkitab gak pernah berkata umur. Orang itu menikah karena bisa tanggung jawab atau tidak. Adam dinikahkan oleh Tuhan setelah tanggung jawabnya selesai. Dia kelola taman itu dan diberi nama semua binatang. Itu di Alkitab sebagai dua contoh, karena cuma dua itu yang jelas. Yusuf kapan menikahnya? Setelah visinya tercapai, dia jadi raja, baru dikawinkan. Karena kalau kamu menikah belum bisa tanggung jawab, maka cuma bisa jawab tanggung-tanggung nanti. Kalau kamu jawab tanggung-tanggung, rusak rumah tanggamu nanti. Nah, belajar dari burung. Saudara, apa yang kita pelajari? Burung itu luar biasa. Sebelum betinanya bertelur, harus jantannya buat sarang dulu. Jadi saya selalu bilang mereka, salah satu sudah bisa, walaupun nggak harus beli rumah. Yang penting kamu ada tempat tinggal nanti. Kemana? Harus pikirkan itu. Walaupun tidak tempat kos, Pak Alex nggak apa-apa, pokoknya ada tempat tinggal, walaupun kos. Nah, gini iri hati saya waktu masih kecil dari burung, saudara. Saya tuh suka ngeliatin mereka, karena kami tinggal di desa ya waktu itu. Ngeliatin mereka kalau lagi buat sarang, dengan paruhnya ambil daun kering atau rumput kering, kadang-kadang ranting kering. Nah yang saya pertama perhatikan gini, saya liatin mereka dari bawah. Jelas waktu ranting pertama, lembaran daun yang pertama, rumput kering yang pertama ditaruh di dahan itu, pernah gak saudara mikir? Gak ada teman burung lain suruh megangi dulu. Loh itu logika anak-anak, bagus sekali. Loh, ayo ada tidak? Itu yang saya heran. Berarti itu jatuh berkali-kali sampai bisa kumpul banyak. Hebat sekali itu burung. Terus juga nggak diikat, saudara. Dan hebatnya kita jarang lihat sarang burung jatuh. Jarang sekali. Coba rumah manusia dibangun dengan fondasi, kau jebol juga. Kapan Pak Yabia yang Natal di sini? Pas saya khotbah ada banjir besar, berapa rumah itu longsor, tahun berapa saya lupa itu di sini. Nah, saudara lihat burung itu.
Nah, yang paling saya heran begini.